Jadi, farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang obat dan interaksinya dengan sistem tubuh, termasuk cara kerja obat, efeknya terhadap tubuh, dan bagaimana tubuh merespon obat. Jadi, farmakologi itu berasal dari bahasa Yunani, yang mana farmakon artinya dan logos artinya. Nah, jadi secara pengobatan itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama yaitu fase mistik. Nah, di mana di sini konsep penyakit itu akibat sihir atau guna-guna, dan cara pengobatannya yaitu oleh dukun menggunakan jampi-jampi ataupun ramuan. Yang kedua yaitu fase empirik, di mana pengobatannya oleh tabib dan menggunakan bahan alam secara turun-temurun. Nah, lalu yaitu fase yang terakhir atau yang ketiga yaitu fase saintifik, yang dimana konsep penyakitnya itu terdapat hubungan sebab akibat serta proses patofisiologi, dan cara pengobatannya yaitu oleh dokter dan berdasarkan evidence-based medicine. Cabang ilmu farmakologi ada 5. Yang pertama farmakokinetik, lalu yang kedua ada farmakodinamik, lalu yang ketiga ada farmakoekonomi, lalu yang keempat ada farmasi, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu farmakognosi. Selanjutnya yaitu nama obat yang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama nama kimia yang berdasarkan gugus kimia. Misalnya, selanjutnya yang kedua yaitu nama kimia, di mana nama ini ditentukan oleh WHO sesuai dengan zat berkhasiat yang ada di dalamnya. Misalnya, selanjutnya yang ketiga yaitu nama paten, di mana nama obat diberikan oleh pabrik obat yang pertama kali menemukan obat dan memegang hak paten penjualannya selama 10-20 tahun. Selanjutnya yaitu nama dagang, yang dimana nama ini dikopi dari nama paten. Misalnya seperti penggolongan obat dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama obat bebas dengan tanda, lalu yang kedua yaitu obat bebas terbatas dengan tanda, yang ketiga yaitu obat keras dengan tanda, lalu yang terakhir yaitu narkotika dengan tanda. Contoh obat bebas yaitu Oralid, paracetamol, ibuprofen, aspirin, multivitamin, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu obat bebas terbatas, yaitu contohnya seperti CTM, difenhidramin, antimo, piperazin, dan lain-lain. Contoh obat keras yaitu obat dalam bentuk injeksi, antibiotik, anti radang, penenang, obat jantung, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu contoh narkotika, yaitu ada morfin, petidin, kodein, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu cara pemberian obat. Yang pertama yaitu secara peroral atau secara langsung, di mana ini obat dalam berbentuk cair, tablet, kapsul, atau tablet kunyah. Lalu yang kedua yaitu parenteral atau secara suntikan. Nah, ini dapat dibedakan menjadi intravena, intramuskular, subkutan, intraperitoneal, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu secara topikal, di mana obat ini diberikan pada kulit seperti bedak, lotion, krim, gel, salep, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu suppositoria. Nah, di mana obat jenis ini diberikan melalui dubur. Nah, obat ini ditujukan untuk pasien yang tidak dapat mengkonsumsi obat secara langsung, mengalami mual parah, atau yang sedang berpuasa sebelum dan sesudah operasi. Lalu yang kelima yaitu ada pervaginal. Nah, jadi pervaginal ini adalah obat untuk infeksi lokal di vagina. Nah, vagina ini berbentuk ovula dan vaginal tablet. Alasan pemilihan cara pemberian obat ada 4. Yang pertama yaitu keadaan umum penderita, yaitu seperti apakah sakit parah atau tidak, sadar atau tidak, dan kooperatif atau tidak. Lalu yang kedua yaitu kecepatan respon yang diinginkan. Yang ketiga yaitu sifat obat, yaitu stabilitas terhadap asam lambung, kelarutan, dan lain-lain. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu tempat kerja obat yang diinginkan. 8 benar pemberian obat yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute, benar informasi, benar respon, dan benar dokumentasi.
Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.